Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini tanggal 25 hari Sabtu. Saya akan buatkan live forecast untuk minggu hadapan ya. Jadi di sini kita baca terlebih dahulu dari weekly. Berhubungan minggu ini jam trading telah berakhir. So sekarang kita analisa untuk pergerakan ataupun prediksi ataupun forecast untuk minggu hadapan. Nah, jadi sekarang kita perhatikan di weekly. Di weekly di sini dia membuat arah awal sell. Oke. Tapi di sini dia membuat banyak rejection. Ya. Banyak rejection di sini. Nah, rejection ini pertanda untuk kita bahwasanya berkemungkinan di minggu hadapan ada koreksi terlebih dahulu sebelum dia mengikuti arah ini. Nah, bertepatan pula arah ini ya, arah dari arah awal sell ini selepas re-entry terbentuk, dia berpeluang membuat re-entry terlebih dahulu. Nih di MA5 10 high ya. Itu yang kita baca. Nah, sekarang kita lihat apa yang dia respon sehingga adanya rejection di sini dan di sini pun ada rejection. Sekarang kita geser ke kiri. Nah, di sini kita lihat adanya demand area yang dia respect di situ. Bertepatan pula di sini adanya liquidity. Oke. Itu intinya adalah dia di weekly sedang merespect demand zone. Nah, sekarang kita turun ke time frame daily. Nah, di daily kita lihat di sini sebelumnya market membuat ya, kita baca secara garis besar terlebih dahulu ya, terjadi break market structure di sini ya. Nah, break market structure ini dia turun ya respect pada zona weekly tadi, demand tadi. Nah, dia naik. Nah, alasan dia naik ialah dia menjemput swing high yang terbentuk di sini sebelum terjadinya breakout. Nah, di sini dia membuat swing low. Nah, apa alasan yang kita baca di sini kenapa dia turun lagi ke sini? Salah satu alasan dia turun ke area itu lagi adalah di sini market ataupun price membuat compression ya. Nah, ataupun biasa dibilang ini adalah liquidity berupa trend line. Itu salah satunya. Nah, di sini mesti ada supply zone di time frame kecil yang dia respect. Oke. Ada yang dia respect sehingga dia turun lagi ke bawah dan ada liquidity yang mesti diisi, dan di sini di time frame kecil ada lagi demand zone yang price yang perlu dia jemput. Oke, sekarang kita baca secara BBMA di market semasa. Sebelumnya di sini dia membuat momentum sell dan ini re-entry sell. Re-entry dia di sini ya. Tertahan di sini awalnya MA5 dan MA10 low dan ada demand zone. Dia naik sebentar karena ini angle V dan dia turun lagi dan membuat terakhir sini arah awal sell. Nah, arah awal sell ini dia tidak kuat. Nah, isyarat dia tidak kuat karena di sini ada demand zone di time frame daily ya. Nah, arah dia ini masuk ke zona re-entry saat ini di area supply yang ini. Nah, di sini kalau kita turun di time frame H4, nah kita nampak di sini
Pada time frame daily tadi kita di sini nampak yang masuk ke zona re-entry ini dia berbentuk engulfing. Oke. Sekarang kita turun di Expo. Yang engulfing tadi di sini dia terbentuk high high yang baru. Ya. Sebelumnya di sini higher high yang baru. Oke. Nah, jadi di sebelah kiri sini kita perhatikan di sini ada demand zone yang press, ya, demand zone yang press, dan di sini time frame kecil ini yang saya tandakan horizontal line, di time frame kecil lagi ada demand zone di situ. Jadi di sini dia kita telah nampak kenapa alasan dia turun tadi. Di Expo pun di sini ada liquidity yang dia buat. Nah, sekarang kita fokus pada demand zone karena ini tempat ataupun SOP dari kita menunggu entry. Adakah di time frame kecil dia respect? Nah, kita baca dulu sebelum kita lanjut ke analisa yang di sini. Sekarang kita tengok. Secara BBMA ini adalah momentum. Oke, ini ada momentum dan ini re-entry. Untuk kita cari peluang di sini, tentu di sini ada penyokong kita adalah demand zone dan liquidity. Satu. Sekarang kita turun di time frame kecil, kita perhatikan di sini. Ada tak setup di situ? Sekarang kita turun di time frame M1. Nah, di time frame M1 ya, Pak, ini demand zone-nya yang dia respect. Nah, di time frame M1 H1 maksud saya, kita jumpa lagi di sini ada engulfing di sini. Di sini ada engulfing. Nah, kalau kita turun engulfing ini di time frame kecil di M15, di M15 kita nampak di sini terbentuknya break market structure. Memang dengan shadow dia di situ breaknya tak begitu cantik. Oke, tapi kita akan memaksimalkan bagaimana kita cari entry ataupun tempat entry yang rendah resikonya ataupun low risk. Sekarang kita tandakan di sini high yang dia break secara shadow di M15. Nah, kita tengok di time frame M5. Nah, di M5 kita perhatikan di sini dia telah terbentuk break market structure. Oke. Terbentuk break market structure di situ. Di M5. Nah, kita nampak break market structure di situ. Dan di sini pun kita melihat adanya break market structure. Nah, kuncinya yang harus kita lakukan ya, untuk point entry-nya nanti kita entry di area sini. Karena ini ada demand yang press. Oke. Nah, kenapa market untuk peluang yang di sini ya, di arah momentum di Expo tadi itu kita ambil peluang di sini, kenapa tidak di sini? Ya, alasannya adalah di sini market ataupun price telah clear demandnya, ya, clear demandnya di sini. Oke, kita nampak di situ udah clear. Nah, intinya kita nampak tadi break market structure di sini. Nah, nampak kita ada demand di situ. Sekarang kita respect lagi terhadap demand tuh. Kita lihat ada gak pendukung dia untuk kita masuk di area demand ini. Selain kita nampak dia masih press, ya, selain kita nampak dia masih press, kita turun ke time frame M1 nya.
Oke. Nah, di M1 di sini kita nampak juga tidak ada yang press demandnya, semua telah clear di sana. Itulah kenapa dia tidak turun sampai ke bawah. Nah, sekarang kita lihat nah, di sini di M1 kita melihat ada demand yang press juga di sini. Di dalam kawasan demand yang press di M15. So di sini kita nampak ada imbalance di sini. Nah, di sini juga kita melihat adanya liquidity. Oke. Nah, kalau kita tengok di zona entry kita, di sini kita melihat ada break market structure, demand zone. Nah, demand zone ini ketika break market structure pertama, nah ini masih belum kita lakukan entry point. Ketika dia break structure yang kedua, ya, di sini sebentar, ini menjadi konfirmasi, tentu kita boleh entry di sini. Namun kalau kita entry lebih awal di sini pun tidak apa-apa, ya, karena tentu di demand ini SL kita yang penting di bawah sini. Nah, dan dia di sini kita nampak demand taking control di market, ya, higher high, ya, higher high. Nah, di situ kita nampak di sini demand ini sangat strong, ya. Nah, di sini pun dia terjadi higher high. Oke, higher high. Nah, untuk TP kita bisa kita lihat terlebih dahulu, ya. Untuk TP kita seperti biasa kita melihat adakah setup pembalikan ataupun setup sell, karena kita ambil setup buy, entry buy di sini. Nah, kalau kita mau scalping, tadinya kita entry di sini, ya, SL kita di bawahnya ini. Kalau dia ambil TP wajib kita 80%, di sini udah boleh. Kalau kita scalping ataupun entry 80%, kita cut profit di situ. 20% kita hold. Kita lihat dari segi entry kita di area situ, kita telah dapat 16 pip, ya, di area supply yang ini. Oke, 16 pip. Sedangkan SL kita kisaran 2 atau sampai 5 pip. Walaupun maksimal seandainya kita buat di sini hanya sampai 6 pip. Oke. Nah, sekarang kita korelasikan dengan di Hespo tadi. Nah, di Hespo kita nampak zone entry kita tadi ini. Di sini kita entry, ya. Ini terjadi break market structure tadi. Ketika dia masuk zona re-entry, ya, karena zona re-entry kita lihat strong, ada support di sini. Nah, makanya di situ kita boleh cut profit semua entry kita di sana. Kalaupun kita lihat di time frame kecil di kawasan itu, ya, di kawasan itu nih, di sini turun lagi ke 15. Nah, sini, ya, di sini kita nampak dia telah membuat liquidity untuk buy nantinya. Nih, liquidity. Oke. Nah, di situ adalah isyarat awal untuk kita.
ketika dia breakout nih, nah inilah saatnya kita untuk cut semua entry buy kita ada di sini. Alasan kenapa kita tidak boleh hold lebih lama, kita prediksi naik, selain ada liquidity tadi, karena adanya zona re-entry pada Expo. Nah, zona re-entry Expo dia turun, dia respect ke demand ini dengan adanya setup di time frame kecil untuk kita ambil buy di sini. Kadang kita lihat pula di sana. Oke. Di sini nampak horizontal line saya tandakan. Kita lihat ke kiri. Nah, di sini ada demand zone yang dia respect. Oke. Nah, dia turun arah awal sell, re-entry. Tidak ada momentum tapi di arah awal sell, rejection. Nah, di sini kita belum ambil entry sama sekali meskipun ada demand di sini. Boleh kita ambil entry, tapi ingat karena ini entry kita berisiko hanya berkonfirmasikan demand zone, tentu SL kita di bawah sini. Tentu kita perlu konfirmasi seandainya kita mau entry. Oke. Nah, di sini supply yang ini telah batal dengan terjadinya break market structure higher high. So, kita lihat ketika dia membuat seperti ini, engulfing di time frame H4 mungkin. Nah, betul di Expo dia membuat engulfing. Oke. Dia membuat engulfing, kita turun ke M15 lagi. Nah, Swan seperti ini, kita turun ke M15. Ini setelah saya lukiskan setupnya. Nah, di sini kita dapat break market structure higher high. Nah, di sini dia membuat liquidity. Di M5 kita jelas nampak ini liquidity-nya. Nah, ini saya tandakan engulfing buy pertama kali market membuat kenaikan. Nah, di sini dia meninggalkan order nih. Di sini nampak imbalance, ada liquidity di sini. Nah, itulah mengapa dia turun sampai sini. Dan lagi kita juga boleh entry instan berdasarkan ini SL kita di sini. Nah, alasan kita boleh langsung entry di sini karena ini bukan kategori risk lagi. Kenapa? Karena kita telah dapat di sini adanya break market structure di M15. Oke, dan setup di sini ada imbalance, ada liquidity. Namun kalau kita mau lebih terkonfirmasi lagi seperti ini, ya, break market structure di sini dia terbentuk higher high. Di sini kita entry, boleh tambah entry lagi yang sangat-sangat presisi. Sekarang kita turun ke M5. Kita lihat di area itu. Pak, di sini jelas nampak liquidity. Ya. Terbentuk, dan di sini ada fresh demand zone di M5. Itulah kenapa dia turun sampai sana, karena ada hutang dia di sana yang perlu dia clearkan, ya. Dia clear, sentuh, masuk, dan kita entry. Nah, sekarang terbentuk lagi. Kalau kita entry lagi, entry yang ketiga malahan, terbentuk break market structure higher high ataupun BMS. Nah, di sini dia tinggal order lagi. Perlu dia clearkan sebelum dia pergi. Itu deh intinya, kuncinya. Ada imbalance di sini. Oke. Nah, disinilah kuncinya kita perlu multi time frame. Kita lihat ada peluang di sini nih. Peluang kita mau kita henjut di sini, yang jelas SL kita di bawah sini. Oke. Itu dia. Tapi kalau kita mau entry yang aman, ya, kita mau entry tidak banyak lot, ibaratnya tidak henjut, boleh SL di bawah sini. Tapi saya prepare kepada di sini karena setupnya ini yang kita ambil, SL kita maksimum di sini ataupun ketika demand ini di breakout. Oke, itu dia. Sekarang kita tandakan demand pada M5 ini. Tandakan. Naik kita ke M15. Nah, itu dia. M15 pun ada demand zone. Setelah itu
market teruskan kenaikan. Nah, kondisi seperti ini di mana TP 80% kita, seperti yang saya biasa gunakan, kita TP 80% itu di zona swing high ini. Oke, ini swing low. Karena di sini point entry kita, TP 80% kita di sini. Cari supply di time frame kecil di area sini. Oke. Karena di sini pun ada liquidity. Ya. Nah, ketika dia buat ini, kita nampak di sini mesti ada supply di time frame M5 ataupun M1 di sini. Boleh take profit 80%. Hold 20%. Oke. Nah, sekarang kita lanjut tuh analisa ke minggu depannya. Selain tadi di D1 kita nampak engulfing di sini yang masuk ke zona re-entry dari arah awal sell yang ini. Sekarang kita lihat di H4 ataupun HESPO, dia membuat arah kuku buy. Nah, makanya untuk minggu depan kita fokus di area demand ini. Ada nggak setup di time frame kecilnya di sini untuk kita ambil buy nanti. Target dia di sini sudah saya gambarkan zona-zona target kita. Tapi peluang besar dia itu naik sampai sini ataupun sampai sini. Kenapa saya lihat di sini dia membuat liquidity. Dan di sini pun ada imbalance. Oke. Tapi kita perlu hati-hati. Jangan kita melihat seperti lebih besar peluang di sana kita serta-merta tidak memantau ataupun tidak menjaga MM. Oke. Setup ini, analisa ini boleh jadi batal nanti ketika lower ini di breakout oleh market dan memvalidkan re-entry dari arah awal sell di day daily. Itulah mengapa di zona ini demand yang HESPO ini re-entry pun juga nanti tempat kita untuk memantau adakah setup di time frame kecil. Oke, sekarang kita lihat lagi zona ini. Apa dia di time frame M1? H1 nya. Nah, ini dia. Di H1 dia adalah supply zone. Maka itu kita perlu perhatikan nanti apa reaksi market di area situ. Sekarang kita tandakan di sini ada price demand zone juga. Kita tandakan. Oke. Nah, yang jelas nanti manapun dia dulu sampai, kalau dia sampai di sini dulu, ya, ada setup untuk sell di time frame kecil, boleh kita sell sampai sini. Tak kalau ke sini dulu, kita boleh buy sampai sini. Pas dia ini higher high-nya, TP 80% kita di sini nanti, ataupun di sini, ya, hold 20%. Oke. M15. Oke. Di sini saya lihat peluang market untuk turun sampai sini itu sangat kecil, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini dia seperti membuat liquidity juga, liquidity trendline. Tapi secara demand dia tidak ada hutang lagi di sini. Ya, udah clear semua di sini. Ada hutang dia itu adalah di kawasan sini. Makanya hal yang akan kita lakukan minggu depan adalah menunggu setup di sini. Oke. Kita tunggu setup di sini nanti. Oke, saya rasa itu saja untuk forecast pair AUD USD ini. Silakan rekan-rekan student sekalian nanti pantau minggu depan di zona sini untuk kita melihat peluang entry di minggu depan. Oke, saya rasa itu saja dulu. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Jika nanti ada keraguan silakan tanyakan saya di grup ataupun di Japri dengan Telegram ataupun WhatsApp saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.